Kalau baca sejarah, kamu pasti tahu abad ke-17 itu dikenal sebagai zaman keemasan Belanda. Sejak bebas dari Spanyol, Belanda bisa makmur dari segi perdagangan, sains, bahkan seni Belanda termasuk yang paling terkenal di dunia kala itu. Di pertengahan abad ke-17, kekuatan militer Belanda bahkan mencapai puncaknya dan Angkatan Laut Belanda adalah angkatan laut paling kuat di dunia. Makanya mereka mampu menjajah Indonesia hingga 350 tahun lamanya. Iya, walaupun sebenarnya ini hanya ungkapan Soekarno untuk membangkitkan semangat perjuangan rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan. Faktanya, Belanda menjajah Indonesia hanya sekitar 126 tahun lamanya. Tapi tetap saja Belanda pernah mengalami masa keemasan meski sekarang Belanda hanya berada di peringkat 39 dari 145 negara yang dipertimbangkan untuk tinjauan tahunan GFP. Belanda memiliki skor Power Index sebesar 0,5801. Dalam website Kementerian Pertahanan Belanda tercatat anggaran pertahanan Belanda tahun ini mencapai 15,2 miliar euro atau sekitar 24,1 triliun rupiah saja. Ya, kalau dibandingkan sama Indonesia yang anggaran pertahanannya mencapai 133,87 triliun rupiah, emang beda jauh. Terus dari jumlah populasi warga Belanda 17.302.139 yang aktif tergabung dalam angkatan bersenjata. Hanya 68.568 orang saja. Ada apa ini? Apakah cowok-cowok Belanda nggak tertarik jadi anggota militer biar bisa membanggakan orang tua dan punya istri perawat seperti di Indonesia? Mereka terbagi menjadi anggota militer sebanyak 41.290. Tentara prianya sebanyak 36.341 dan tentara wanita sebanyak 4.949 personil. Lalu ada anggota paramiliter sebanyak 20.738 personil dan tentara cadangan sebanyak 6.540 personil. Para anggota militer ini terbagi lagi menjadi personil TNI Angkatan Udara sebanyak 8.071 orang, personil Angkatan Darat 23.517 dan personil Angkatan Laut 11.382. Ngomongin soal angkatan bersenjata, ternyata dulu Belanda merupakan salah satu angkatan bersenjata tertua di Eropa yang dirintis oleh Maurice dari Nassau, ahli taktik militer terkenal dan sukses melakukan pemberontakan melawan Spanyol pada penghujung dasawarsa 1500-an. Angkatan bersenjata Belanda rintisannya inilah yang dipergunakan di wilayah-wilayah yang pernah dikuasai oleh Belanda dari abad ke-17 hingga abad ke-20. Belanda bahkan pernah menerapkan kebijakan wajib militer. Namun tahun 1996, kebijakan wajib militer itu sudah dihentikan. Saat ini angkatan bersenjata Belanda terdiri atas 4 matra dan semuanya menggunakan kata Koninklijke yang berarti kerajaan. Pertama ada Koninklijke Landmacht, yaitu angkatan darat kerajaan Belanda. Lalu ada Koninklijke Marine atas angkatan laut kerajaan Belanda. Dan Koninklijke Landmacht yang berarti angkatan udara kerajaan Belanda. Anjay, udah cocok nggak jadi orang Belanda? Dan yang terakhir ini adalah Maarschus Kerajaan Belanda, bertugas sebagai polisi militer dan pengelolaan perbatasan. Ya, sejenis badan nasional pengelola perbatasan kalau di Indonesia. Dan khusus untuk Angkatan Darat, Belanda memiliki 18 tank tempur utama Leopard 2 A6. Itu pun disewakan dari Jerman. Artileri swagerak sebanyak berupa PZH 2024 unit, terus ada 75 unit vektor kendaraan off-road atau SOF, 200 unit kendaraan lapis baja boxer, 102 unit kendaraan beroda Bushmaster, 367 unit kendaraan beroda Phoenix, 252 unit peluncur anti-tank jarak jauh Spikes, 149 unit kendaraan tempur infanteri CF-90, 140 MB 280 CDI kendaraan, dan masih banyak lagi. Selain itu, mereka juga memiliki Korps Komando Truppen yang merupakan pasukan khusus andalan Belanda dan menjadi inspirasi dan cikal bakal Kopassus Indonesia karena sepak terjangnya sejak Perang Dunia Kedua yang sangat terkenal. Tugas pasukan Baret Hijau ini adalah melakukan operasi khusus spektrum penuh, tindakan langsung pengintaian khusus, bantuan militer, dan kontraterorisme. Karena di masa keemasan Belanda, angkatan lautnya yang paling berjaya, kita ulas lebih pertama. Dulu ada beberapa kapal Belanda yang terkenal seperti Batavia yang dipersenjatai dengan 24 pucuk meriam besi tuang dan beberapa pucuk meriam perunggu. Lalu ada kapal tempur Amsterdam di tahun 1814
kapal perang De Ruyter tahun 1808, kapal induk Carol Dorman R81 tahun 1943. Saking berjayanya, mereka bahkan punya legenda tentang kapal hantu yang tak akan pernah bisa berlabuh tanpa tali, tapi harus mengarungi 7 kumpulan samudra selamanya dan dikenal sebagai The Flying Dutchman. Saat ini yang tersisa hanya kapal selam serbu kelas Walrus ada 4 unit, kapal patroli kelas Holland juga ada 4 unit, frigate pertahanan dan komando udara kelas The Zeven Province ada 4 unit, kapal pemburu ranjau atau Mine Countermeasure kelas Almar ada 5 unit, itu pun 2 unit sudah didonasikan ke Ukraina. Aku nggak tahu sih, kenapa armada lautnya sedikit banget padahal wilayah lautnya luas banget. Lihat deh di peta. Atau jangan-jangan mereka udah merasa nggak ada ancaman kali ya. Makanya nggak repot nyediain banyak persiapan armada laut. Iya, emang banyak yang prediksikan masa kemasan Belanda gak bakal bisa terulang lagi. Meski bentuk pemerintahannya berganti-ganti dari republik, kepangeranan dan kerajaan yang mempertahankan imperium kolonial, tetap gak bisa. Tapi saat ini Belanda sedang merancang kapal selam masa depan berupa TKMS tipe 212 CDE bekerja sama dengan perusahaan dari Jerman, ThyssenKrupp Marine Systems. Rencana kapal selam ini dibuat untuk menggantikan kapal selam kelas Walrus yang selama ini menjadi kebanggaan Belanda, yang memang sudah memasuki masa pensiun. Dirancang dengan struktur unik, sistem tempur modern, daya tembak besar, dan teknologi siluman yang unggul. Akankah ini pertanda militer Belanda siap menggapai masa kemasannya kembali? Sekarang kita beralih ke angkatan udaranya. Saat ini mereka memiliki pesawat tempur berupa F-16 24 unit yang saat ini masih ada beberapa yang beroperasi, namun dikabarkan akan dihentikan secara bertahap pada pertengahan tahun 2024 karena telah dioperasikan nyaris 40 tahun. Jadi sudah waktunya untuk pensiun. Selain itu ada 18 buah jet lainnya yang tersedia untuk dijual dan beberapa unit lagi akan dikirimkan ke Ukraina. Sebagai penggantinya, Angkatan Udara Belanda telah menyiapkan 34 unit pesawat tempur multiperan siluman F-35 Lightning II sejak tahun 2013 sebagai pengganti F-16. Selain itu mereka memiliki 4 unit pesawat angkut militer utama berupa C-130 Hercules, 1 unit pesawat Twin Jet Gulfstream J4, 13 unit pesawat latih PC-7 Pilatus Turbo, 28 unit helikopter serang Apache, 20 unit helikopter angkut berat Chinook, 12 unit helikopter pengangkut medium Cougar, dan 19 unit helikopter tempur maritim NH-90. Kalau lihat sederet armada milik Angkatan Udara Belanda ini, udah gak diragukan lagi ya. Kalau kekuatan militernya masih lumayan, meski hanya berada di peringkat 39.